Seorang petani karet di Labuhan Batu Utara hilang diterkam buaya. Penyelundupan 15 kg sabu di Medan digagalkan petugas kepolisian. Dinas Penanaman Modal sidak izin pembuangan limbah pabrik di Tanjung Balai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang petani yang hendak memanen karet di kebun miliknya hilang diterkam buaya. Menurut informasi, petani karet ini hilang di pinggiran aliran Sungai Simangalam yang tidak jauh dari lokasi kebun karet. Kini keberadaan petani karet masih dalam pencarian tim SAR Labuhan Batu Utara. Beginilah kondisi suasana rumah korban. Terlihat istri korban sangat terpukul setelah menyaksikan suaminya hilang di mangsa buaya. Di mana sebelumnya seorang petani karet warga dusun Tanjung Alam Paret Minyak, Desa Simangalam, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, diterkam buaya saat memanen di ladang miliknya yang tidak jauh dari permukiman warga. Kepala Desa Simangalam, Arsinus Marpaung menyebutkan, berawal saat korban memanen buah kelapa sawit yang hanya beberapa meter dari alur sungai, tiba-tiba korban diserang seekor buaya dan hanya hitungan menit. Korban hilang setelah diseret ke dalam arus sungai, yang saat itu kondisinya sedang banjir. Ada kejadian menurut keterangan dari masyarakat, ada salah satu warga dari Desa Simangalam, dari Dusun Tanjung Alam, yaitu saudara bernama Ponidi, usia 40 tahun. Menurut keterangan dari keluarga dan masyarakat, beliau diterkam oleh buaya. Sementara Kepala Bidang Logistik BPBD Labuhan Batu Utara, Sukardi menjelaskan, setelah mendapat laporan dari warga, tim SAR yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, dan dibantu oleh warga melakukan pencarian di alur sungai hingga radius 1 km dari lokasi warga yang hilang dengan menggunakan perahu. Pencariannya akan kita usahakan sampai ditemukan mayat tersebut, paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu. Tapi kita usahakan kalau bisa secepat mungkin kita temui mayat tersebut, dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Hingga kini pihak tim SAR, BPBD, dan TNI beserta warga masih melakukan proses pencarian korban. Rencananya pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Tanah Karo berhasil menangkap seorang pelaku pembunuh bayaran rawat sembiring yang dibunuh dan dibuang di aliran Sungai Laubiang, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Pelaku bertugas sebagai penyedia mobil dan sebagai supir untuk membuang korban ke aliran sungai. Saat ini petugas masih mencari 2 pelaku lainnya yang masih buron. Tim Satreskrim Polres Tanah Karo bersama dengan Polsek Tigapanah kembali berhasil menangkap seorang tersangka lainnya yang terlibat dalam pembunuhan rawat sembiring yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, tersangka yang diketahui berinisial PS bertugas sebagai penyedia mobil, sekaligus supir yang membawa korban untuk dibuang ke aliran sungai, usai dibunuh di areal perladangan. Menurut Kapolsek Tigapanah, otak pelaku dari pembunuhan ini merupakan abang tiri korban, bersama 4 pelaku lainnya yang dibayar 6,5 juta rupiah jika berhasil membunuh korban. Motif lain dari pembunuhan ini, selain korban yang mengalami gangguan kejiwaan kerap membuat onar, harta warisan milik korban juga diduga menjadi incaran keluarga korban. Ya, setelah tertangkap pelakunya memang betul masih hubungan keluarga. Ya, di mana otak pelaku adalah abang kandung ataupun adik tiri yang sekorban ini. Di mana otak pelaku ini sengaja merekrut ataupun mengambil orang lain untuk mengeksekusi
ataupun melakukan pembunuhan, itulah sampai ditemukan mayatnya di Laubiang ini. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, memang diakui bahwa abang daripada si korban, yaitu memberikan duit yang pertama sebesar 4 juta. Setelah berhasil melakukan aksinya, 2 hari kemudian ditambah lagi 2,5 juta. Saat ini petugas sudah mengamankan 3 tersangka pembunuhan ini. Usai sehari sebelumnya menangkap 2 tersangka. Petugas masih terus memburu 2 tersangka lainnya yang masih buron dan sudah diketahui identitasnya. Para tersangka terancam pasal 338 Junto 170 tentang pembunuhan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia. Diharapkan bagi keluarga agar tidak larut dalam kesedihan dan tumbuh semangat baru dalam menjalani kehidupan ke depannya. Bertempat di Huta Lubuk, Desa Palia Putar, Kecamatan Dolok, Paneribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, JR Saragi bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun kunjungi kediaman keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia. Kehadiran Bupati Simalungun JR Saragi ke desa ini untuk menyampaikan turut bela sungkawa terhadap meninggalnya keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia, Jaitar Nadabdab. Jaitar Nadabdab tutup usia 67 tahun meninggalkan 9 anak. Di hadapan para keluarga, Bupati Simalungun berikan kata-kata penghiburan agar dalam menjalani hari-hari ke depannya para keluarga tidak larut dalam kesedihan, sehingga tumbuh semangat baru dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Simalungun JR Saragi dan mendoakan keluarga JR Saragi selalu diberikan kesehatan serta dapat memimpin Kabupaten Simalungun yang lebih baik ke depannya. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria diduga anggota sindikat jaringan narkoba internasional diringkus polisi di Jalan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti 15 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Barang bukti 15 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dibawa tersangka TZ dari kota Pekanbaru dan rencananya akan diedarkan ke kota Medan. Kepada petugas, warga Kecamatan Medan Sunggal ini mengaku hanya sebagai kurir dan mendapat imbalan 3 juta rupiah per kilogram dari pemilik narkoba yang kini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka mengatakan sudah 3 kali menyelundupkan sabu-sabu dari Pekanbaru ke Medan. Saat dilakukan pengembangan untuk memburu pemilik narkoba, tersangka berusaha kabur dan melakukan perlawanan hingga terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya. Di tempat berbeda, petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus 2 tersangka pengedar narkoba berinisial KS dan IY. Awalnya petugas meringkus KS di Hotel Jamin Ginting, Medan. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 12 bungkus sabu-sabu seberat 450 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil membekuk tersangka IE yang diduga pemilik barang haram tersebut di kawasan Percut Setuan. Petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka yang berusaha melawan saat akan ditangkap. Pada tanggal 20 Juli 2020, rekan-rekan dari Satres Narkoba menerima informasi bahwa diduga ada bandar narkoba di wilayah kita. Kemudian pada sekitar pukul 20.00, rekan-rekan Satres Narkoba berhasil mengamankan
TSK atas nama TZ di Jalan Pinang Baris Medan. Dari yang bersangkutan berhasil diamankan 15.000 gram atau 15 kg narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi lebih kurang sekitar 20.000 butir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, 1 dari 3 komplotan diduga pelaku hipnotis dalam angkot diamankan Satreskrim Polsek Medan Timur. Pria yang mengaku korban letusan Gunung Sinabung tersebut tak berkutik ketika korban datang memberikan kesaksian di kantor polisi. Bukan tanpa alasan ibu rumah tangga bernama Leni ini mengamuk terhadap pria diduga anggota komplotan hipnotis. Korban yang sudah kehilangan cincin emas seberat 12 gram ini memastikan pada polisi apakah pelaku merupakan 1 dari 3 pelaku yang menghipnotis dirinya dalam angkutan kota di Jalan HM Yamin Medan. Selain mengambil cincin, korban juga mengaku diancam akan dibunuh saat mengejar korban. Korban mengatakan awalnya salah seorang pelaku mengaku dapat mengobati penyakit korban dan terlibat pembicaraan dengan pelaku. Tak lama melakukan interaksi, korban merasa dihipnotis oleh pelaku. Ibu buka dulu cincinnya biar bisa diobatin katanya. Jadi diobatinya lah kayak gini, aku pakai tunjuk-tunjuk dia. Terus? Masukkan dulu cincinnya ke dompet katanya, aku masukkan ke dompet. Tahu-tahu turun dia, aku tengok mau makainya lagi, nggak nampak lagi. Oh, ibu yakin masukkan ke dompet? Iya, orang nampak orang itu. Bilang itulah hipnotisnya itu, kata yang depan itu lagi, udah turun dia. Terus orang itu lari, Bu? Iya, yang 2 lari nggak nampak lagi, ini lagi. Pas turun dia kan diikuti, mau mati orang ibu katanya. Oh, diancam nih orang itu? Iya. Kini pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Timur. Sementara 2 pelaku lain yang sudah dikantongi identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut hingga saat ini masih terus mendalami dugaan penyelewengan bantuan dana sosial COVID-19 di beberapa kabupaten kota, termasuk Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Toba Samosir. Menurut Kapolda, hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman dan mencari alat bukti terkait dugaan penyelewengan dana bansos tahun 2020. Sedikit Pak soal kasus dugaan penyelewengan dana bansos Kabupaten Toba turut diperiksa gimana? Itu sedang dalam penyelidikan oleh Polres. Apakah sudah tersangka, Pak? Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Itu kita masih dalam pendalaman apakah ada penyimpangan atau tidak. Terdapat 5 daerah yang saat ini tengah disoroti oleh penyidik Polda Sumut, diantaranya Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan penyelewengan dana bantuan bansos COVID-19. Alex Jetro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga hampir 30 tahun tidak memiliki izin dokumen pembuangan limbah kelapa dan limbah Pasifik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan monitoring gudang pelita di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Tanjung Balai
memonitoring pengolahan ikan busuk berdampingan dengan pabrik kelapa milik Gedung Pelita di Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Saimerbau, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang diduga tidak memiliki izin dokumen membuang limbah dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Edu, Kadis Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Balai, mengatakan pembuangan bangkai Pasifik dan pabrik kelapa sangat membuat resah warga. Pasalnya akibat limbah pabrik tersebut, air yang digunakan warga jorok dan menyebabkan gatal-gatal. Selain itu, sungai yang berada di lokasi tersebut berminyak selama bertahun-tahun. Oleh karena setahu saya atau nggak salah itu udah lama itu Gudang Pelita berdiri, ada lebih kurang 30 tahun. Sampai saat sekarang mereka belum juga punya dokumen-dokumen perizinan seperti dokumen IPAR. Oleh karena itu kami nanti berkoordinasi dengan instansi terkait agar perusahaan tersebut ditinjau kembali lah bagaimana prosesnya dulu itu berdiri. Ini nanti ketentuannya kita turunkan lagi nanti sama terutama pihak Satpol PP bersama pihak kita nanti akan turun langsung meninjau Gudang Pelita tersebut. Dalam monitoring, pemilik Gedung Pelita tidak bisa menunjukkan izin instalasi pengolahan air serta dokumen resmi dari pemerintah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan ada 8 provinsi yang menyumbangkan 74% kasus COVID-19 di Indonesia. Karena itu dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Negara Jakarta, Presiden mengingatkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional untuk memberikan perhatian dan prioritas penanganan di 8 provinsi tersebut. 8 provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74% kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya. 3T, testing, tracing, dan treatment betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. Dan di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan segera selesaikan, segera bereskan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.